Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 2 akan sedikit membahas materi metodologi studi Islam mengenai studi Islam dalam konteks hukum. Studi Islam dalam konteks hukum di sini meliputi yang pertama, sistem hukum jahiliyah masyarakat Arab pra-Islam, yang kedua, hukum Islam yang revolusioner dan egaliter, dan yang ketiga, reaksi masyarakat jahiliyah terhadap Islam dan hukum Islam. Saya, Najwa Mumtazah Aziz, di sini akan membahas materi terkait sistem hukum jahiliyah masyarakat Arab pra-Islam. Sebelum masuk ke pembahasan yang lebih lanjut, teman-teman sudah tahu belum sih masyarakat Arab pra-Islam itu siapa? Jadi, menurut Philip Kahiti, masyarakat Arab pra-Islam ini adalah masyarakat Arab yang tidak memiliki takdir keistimewaan tertentu, tidak memiliki nabi yang terutus, dan juga tidak memiliki kitab yang terwahyukan kepada mereka sebagai pedoman hidup. Jadi, bisa disimpulkan, bangsa Arab pra-Islam adalah bangsa Arab sebelum datangnya Islam. Nah, kedatangan Islam ini yakni sebelum datangnya Nabi Muhammad SAW yang diutus oleh Allah SWT sebagai Nabi atau Rasul. Namun, ajaran Islam atau Tauhid sendiri yang telah ditetapkan oleh Allah SWT sudah ada sejak zaman Nabi Adam alaihi salam. Selanjutnya, predikat jahiliyah pada masyarakat Arab pra-Islam. Predikat jahiliyah pada masyarakat Arab pra-Islam di sini karena kebodohan masyarakat Arab pra-Islam yang sangat keterlaluan. Kebodohan di sini meliputi kebiasaan-kebiasaan buruk, karakter-karakter buruk, dan berbagai keburukan lainnya. Kebiasaan buruk ini contohnya seperti meratapi mayit, menghina nasab, bersolek gaya, bertarung karena fanatik golongan, dan berbagai kebiasaan buruk lainnya. Nah, di sini sistem hukum jahiliyah masyarakat Arab pra-Islam sangat-sangat dipengaruhi oleh kebiasaan dan karakter buruk tersebut, sehingga hukum pada masa itu tidak bisa berjalan dengan baik. Nah, karakter yang pertama di sini yang akan saya bahas adalah karakter rasial dari masyarakat Arab pra-Islam. Masyarakat Arab pra-Islam di sini memiliki jiwa ultranasionalisme dan kesukuan yang sangat-sangat kuat. Ultranasionalisme atau kesukuan di sini memiliki makna bahwa mereka masyarakat Arab pra-Islam di sini sangat-sangat fanatik dalam golongan mereka. Contoh yang pertama, ada satu anggota dari kaum Arab pra-Islam menyalahi hukum, maka kaum tersebut akan membela mati-matian anggota itu meskipun dalam hukum perilaku dari anggota tersebut salah. Contoh yang kedua yakni Ajam, di mana bangsa Arab pra-Islam merasa bahwa bangsa Arab memiliki derajat lebih tinggi daripada bangsa-bangsa lain. Ibnu Jarir At-Tabari pernah menceritakan sebuah kisah penolakan lamaran oleh orang Arab jahiliyah biasa, yakni Nu'man ibnu Munzir terhadap lamaran Raja Persia yakni Kisra Abuis. Nu'man menolak lamaran dari Raja Persia tersebut dikarenakan Ajam tadi. Jadi perasaan bahwa dirinya berkebangsaan Arab memiliki derajat lebih tinggi bila menerima lamaran dari Raja Persia yang bukan dari Arab dan memiliki derajat lebih rendah, maka harga diri atau derajatnya akan menurun. Jadi, karakter rasial ini sangat mempengaruhi hukum pada masyarakat Arab pra-Islam. Karakter feodal. Karakter feodal pada hukum Arab pra-Islam tergambar dengan adanya superioritas yang dimiliki oleh kaum kaya dan kaum bangsawan di atas kaum miskin dan lemah. Kehidupan dagang yang banyak dijalani oleh orang Arab Makkah pada waktu itu yang mengutamakan kesejahteraan materi yang menjadikan tumbuhnya superioritas golongan kaya dan bangsawan di atas golongan miskin dan lemah. Kaum kaya dan bangsawan Arab pra-Islam adalah pemegang tampuk kekuasaan dan sekaligus menjadi golongan yang makmur dan sejahtera di Makkah. Kebalikan dari kaum miskin dan lemah. Sistem hukum dan sejarah perbudakan di kalangan Arab pra-Islam merupakan bukti yang kuat dan nyata
untuk adanya karakter feodal pada hukum jahiliyah di masyarakat Arab pra-Islam tersebut. Untuk yang selanjutnya yaitu karakter patriarkis. Karakter yang selanjutnya adalah karakter yang melekat pada kaum jahiliyah, yaitu karakter patriarkis. Dalam suatu penelitian sistem hukum jahiliyah, perempuan tidak memperoleh hak warisan, bahkan perempuan dijadikan sebagai harta warisan itu sendiri. Kelahiran anak perempuan pun dianggap sebagai aib, sehingga banyak orang yang kemudian dikubur hidup-hidup ketika masih bayi pada waktu Arab pra-Islam itu. Secara singkat, dalam istilah perempuan itu diperlakukan sebagai a thing atau bukan sebagai a person dalam karakter patriarkis di sini. Dalam sistem hukum jahiliyah pada masyarakat Arab pra-Islam dengan ketiga karakter utama seperti yang dipaparkan seperti di atas, kemudian menjadi latar belakang kemunculan Islam dengan membawa perubahan sosial di dalam hukum yang revolusioner. Jadi, karakter patriarkis ini adalah sebuah nilai yang pada sebuah sistem sosialnya, menempatkan pria sebagai pemegang kekuasaan utama dan yang mendominasi dalam peran kepemimpinan politik, baik di segi politik, otoritas, moral, hak sosial, dan penguasaan properti. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Nur Hasanah dari PGMIE semester 2. Di sini saya akan melanjutkan menyampaikan materi tentang hukum Islam yang revolusioner dan egaliter. Di mana secara jelas Al-Quran itu menolak penggunaan hukum jahiliyah yang dinilai penuh dengan pertimbangan bahwa nafsu dan pernikahan terhadap kelompok tertentu yang berkuasa di dalam masyarakat. Nah, selanjutnya ditegaskan juga bahwa hukum Islam merupakan satu-satunya hukum yang harus dipegangi oleh manusia karena berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan membawa prinsip keadilan dan kesetaraan sosial. Selanjutnya, pada periode Al-Islam, Nabi Muhammad SAW itu menyebarkan ajaran Islam secara universal kepada seluruh manusia di bawah bimbingan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan merinci ajaran Islam yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW pada periode awal Islam tersebut ke dalam 5 tema pokok. Jadi yang pertama ada tema kebaikan dan kekuasaan Tuhan, yang kedua ada pengadilan Tuhan di akhirat, yang ketiga respon manusia untuk bersyukur dan menyembah Tuhan, yang keempat respon manusia di hadapan Tuhan untuk seorang yang dermawan, dan yang kelima risalah kenabian Muhammad SAW. Selanjutnya tentang inti ajaran awal Nabi Muhammad SAW adalah ajaran tauhid, yang mana ajaran untuk beriman kepada Allah yang Maha Esa, yang Maha Kuasa, pencipta alam semesta dan penguasa alam akhirat yang mengadili pertanggungjawaban seluruh makhluknya, termasuk manusia atas semua perbuatannya. Nah, konsekuensi logis dari ajaran ini adalah ajaran kewajiban untuk menyembah dan bersyukur kepada Tuhan, serta kewajiban untuk menjadi egaliter dan saling menyayangi antar sesama makhluk, terutama sesama manusia. Sementara itu, secara singkat bisa dikatakan bahwa dasar ajaran pada periode awal tersebut adalah kesalihan keakhiratan, kemuliaan etis, dan ibadah sholat. Perkenalkan, nama saya Putri Mausufah dari PGMI 2E. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan yang sudah dijelaskan Mbak Nurul tadi. Saya akan menjelaskan poin 456. Poin 4 ialah secara umum, hukum Islam itu berdiri di atas prinsip yang harus dipertahankan secara absolut dan juga universal. Prinsip tersebut juga telah dikemukakan oleh tokoh Masdar F. Masudi dalam ajarannya yang qat'i, yang menjadi tolak ukur pemahaman dan penerimaan hukum Islam secara keseluruhan. Prinsip tersebut juga sudah diidentifikasi antara lain yaitu prinsip kebebasan dan pertanggungjawaban individu, prinsip kesetaraan derajat manusia di hadapan Allah, prinsip keadilan, prinsip persamaan manusia di hadapan hukum, prinsip tidak merugikan diri sendiri dan orang lain, prinsip kritik dan kontrol sosial, prinsip yang kuat melindungi yang lemah, prinsip musyawarah dalam urusan bersama, prinsip kesetaraan suami istri dalam keluarga, dan prinsip saling memperlakukan dengan ma'ruf antara suami dan istri. Berkenaan dengan egaliter dalam Islam, surat Al-Hujurat ayat 13 menegaskan bahwa orang yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala
adalah orang yang paling bertakwa, bukan orang yang paling kaya, paling pandai, atau paling berkuasa, entah itu laki-laki atau perempuan, dan entah berasal dari suku bangsa apapun. Jika kemudian ada aturan hukum Islam yang kelihatannya tidak sesuai dengan prinsip egaliter dan prinsip lainnya, maka aturan tersebut harus dipahami sesuai dengan konteks realitas sosial yang melingkupinya dengan memperhatikan fungsinya sebagai legal counter terhadap aturan hukum non-egaliter yang berlaku pada masa jahiliyah. Sebagai contoh, hukum waris yang membagi harta warisan pada laki-laki dan perempuan dengan bagian 1 berbanding 2 sebagaimana disebutkan pada Al-Quran. Dengan begitu, maka aturan hukum Islam adalah aturan hukum yang memiliki karakter egaliter, tidak rasial, tidak feodal, dan juga tidak partial. Perkenalkan, nama saya Nila Estri Nurani. Di sini saya akan membahas tentang reaksi masyarakat jahiliyah terhadap Islam dan hukum Islam. Islam muncul pada masyarakat jahiliyah dengan membawa perubahan sosial melawan sistem hukum yang telah ada sebelumnya. Dengan adanya perubahan yang signifikan oleh Islam terhadap hukum masyarakat Arab pra-Islam, isu Islam mendapatkan sambutan dan respon dari masyarakat, baik dari kelompok masyarakat yang menghendaki perubahan maupun dari kelompok masyarakat yang menjadi penopang hukum jahiliyah yang telah ada. Sini saya akan membahas tentang penerimaan Islam oleh masyarakat jahiliyah. Awal datangnya Islam di Mekah terjadi pada tahun 661 Masehi ketika Nabi Muhammad mendapatkan wahyu pertama kali di Gua Hira. Pada awalnya, setelah mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Muhammad menyebarkan Islam atau berdakwah secara sembunyi-sembunyi pada masa awal kerasulan beliau. Secara jelas, orang yang pertama kali masuk Islam adalah keluarga beliau, yaitu istri Nabi Muhammad SAW yang bernama Khadijah binti Khuwailid. Lalu disusul oleh seorang pemuda Quraisy yang berusia 10 tahun, anak paman beliau yang sudah Nabi Muhammad rawat sejak kecil, yang bernama Ali bin Abi Thalib. Disusul kemudian oleh seorang budak pembelian dari Khadijah yang dimerdekakan oleh Nabi Muhammad sebelum dia mendapat tugas nubuwah, yaitu Zaid bin Harithah. Dan orang keempat yang masuk Islam setelah keluarga beliau adalah seorang sahabat, seorang ansabu Quraisy lil Quraisy yang lemah lembut dan penyayang, yaitu Abu Bakar al-Siddiq bin Abu Quhafah, yang kemudian dengan keempat tersebut masuk Islam. Perlahan-lahan Nabi Muhammad SAW mulai mendapatkan sambutan baik dari masyarakat jahiliyah lainnya yang mau menerima perubahan, terutama dari kelompok yang diidentifikasikan di atas. Dalam hal ini, Islam mendapatkan respon yang baik. Dan karena itu, hukum pada masa jahiliyah itu pun berubah menjadi hukum Islam bagi para pengikut Islam. Karena dalam hal ini Nabi Muhammad SAW selalu memberikan perlakuan egaliter kepada para pengikut tanpa membeda-bedakan asal-usul, status, dan juga jenis kelamin. Nabi Muhammad menjadi teladan bagi kaum muslim awal dengan memiliki sikap yang rendah hati bagi para pengikut ajaran Islam. Karena dalam hal ini ada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang turun 3 tahun setelah turunnya wahyu pertama dalam kerangka perintah untuk menyebarkan Islam secara terang-terangan, yang memuat perintah untuk mempunyai sikap rendah hati kepada para pengikut keimanan Islam yang telah ada. Tercatat dalam sejarah beberapa peristiwa yang menggambarkan kehidupan egaliter dan kontras dengan hukum jahiliyah, antara lain peran yang besar dari seorang perempuan bernama Khadijah binti Khuwailid dalam nubuwah Nabi Muhammad SAW dan penyebaran Islam, pembebasan Bilal bin Rabah oleh Abu Bakar, penolakan Nabi Muhammad SAW terhadap sikap
Fadl dan rasial terhadap Bilal bin Rabah, serta perubahan sifat Umar bin Khattab setelah masuk Islam dan menjadi penentang hukum jahiliyah dan beberapa peristiwa lainnya. Berikut beberapa faktor kenapa masyarakat jahiliyah menolak adanya Islam masuk ke dalam masyarakat mereka. Yang pertama yaitu ketakutan kehilangan kekuasaan. Pada zaman itu kaum Quraisy tidak dapat membedakan antara kenabian serta kekuasaan. Di masa itu terjadi perebutan kekuasaan antar suku. Dengan mengikuti ajakan Nabi Muhammad, mereka beranggapan bahwa mereka mengakui kekuasaan Nabi Muhammad. Mereka beranggapan bahwa mereka mengikuti ajaran Nabi Muhammad, maka mereka telah tunduk kepada Nabi Muhammad dan tunduk kepada Bani Hashim. Yang selanjutnya itu hilangnya status sosial. Masyarakat Quraisy saat itu hidup dalam kelompok-kelompok yang mementingkan status sosial atau kasta. Ada kaum majikan serta ada kaum budak. Budak yang dimiliki oleh seseorang merupakan golongan yang berkasta rendah. Mereka bisa dijual, belikan, dan hak-haknya sebagai manusia tidak dihargai sama sekali. Para pembesar Quraisy pada umumnya memiliki status sosial yang tinggi, sehingga mereka keberatan jika status sosial mereka disamakan dengan orang yang lain. Sementara Islam mengajarkan kepada manusia untuk saling menghargai satu sama lain, sebab derajat manusia sama di hadapan Allah. Yang membedakan adalah tingkat ketakwaannya saja. Oleh karena itu, kaum kafir Quraisy beranggapan sangat menentang adanya ajaran Islam. Selanjutnya faktor akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuanda Fadila Rahmasari. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai faktor-faktor yang menyebabkan penolakan terhadap Islam. Faktor yang pertama yaitu takut hilangnya kekuasaan, kedua takut hilangnya status sosial, dan yang ketiga takut hilangnya pekerjaan berdagang patung. Seperti yang kita ketahui bahwa masyarakat jahiliyah memiliki kebiasaan buruk yaitu menyembah berhala. Sedangkan agama Islam adalah agama yang menyerukan seluruh umatnya untuk menyembah Allah dan hanya menyembah Allah dan tidak menyembah selain Allah. Hal itu tentu menimbulkan kekhawatiran bagi para kaum jahiliyah, di mana mereka merasa bahwa mereka akan kehilangan mata pencaharian mereka sebagai pembuat patung. Selanjutnya saya akan membahas penolakan terhadap hukum Islam. Penolakan terhadap hukum Islam ini erat kaitannya dengan perubahan struktur sosial dan pola kepemimpinan. Struktur sosial dan pola kepemimpinan masyarakat jahiliyah sebelum kedatangan Islam yaitu mereka memihak kepada orang-orang kaya atau kaum bangsawan. Sedangkan setelah kedatangan Islam, struktur sosial dan pola kepemimpinan berubah menjadi egaliter dan memihak kepada kelompok-kelompok mutadafin, sehingga orang-orang jahiliyah merasa keberatan akan hal itu. Selanjutnya saya akan sedikit menerangkan tentang tantangan yang diterima Nabi dalam menyebarkan agama Islam. Tantangan yang pertama adalah ancaman, hinaan, dan juga siksaan. Ancaman, hinaan, dan juga siksaan banyak diterima oleh Nabi, seperti banyak kaum jahiliyah yang mengatakan bahwa Nabi adalah tukang sihir, orang gila, dan juga anak celaka. Selain itu, mereka terkadang juga melempari Nabi dengan kotoran domba. Yang lebih parahnya adalah mereka bahkan meletakkan duri di halaman rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mencelakainya. Ancaman dan hinaan tidak hanya diterima oleh Nabi, tapi juga kepada pengikut Nabi. Misalnya Bilal bin Rabah yang disiksa oleh majikannya dengan cara dijemur dan dilempari batu. Terkadang ia juga ditindih dengan batu yang sangat besar. Ancaman dan hinaan serta siksaan ini cukup berdampak bagi kaum muslimin karena terkadang juga menimbulkan beberapa korban nyawa. Tantangan selanjutnya adalah bujukan dengan harta, kekuasaan, wanita, dan juga sesembahan. Kaum jahiliyah terkadang membujuk Nabi untuk menghentikan dakwahnya dengan cara memberikan iming-iming akan harta berapapun yang Nabi minta, serta akan menjadikan Nabi raja dan juga memberikan wanita yang paling cantik di Jazirah Arab. Bukan hanya itu, mereka juga meminta Nabi untuk bertukar sesembahan, yaitu Nabi
menyembah berhala sementara kaum jahiliyah menyembah Allah. Namun hal itu ditolak mentah-mentah oleh Nabi dengan turunnya firman Allah dalam surat Al-Kafirun ayat 1-3. Tantangan selanjutnya adalah provokasi masyarakat jahiliyah terhadap keluarga, masyarakat, dan juga pemimpin negeri. Masyarakat jahiliyah memprovokasi salah satu keluarga Nabi, yaitu paman Nabi yang bernama Abu Thalib, dengan tujuan agar paman Nabi menghentikan Nabi Muhammad dalam menjalankan dakwahnya menyebarkan agama Islam. Selain kepada keluarga, kaum jahiliyah juga memprovokasi masyarakat agar berhenti mengikuti ajaran Nabi. Mereka diancam akan dibunuh jika mengikuti ajaran Nabi. Selain itu, para kaum jahiliyah juga menyerukan kepada pemimpin-pemimpin negeri tetangga untuk tidak menerima kedatangan kaum Islam atau orang-orang Muslim. Selanjutnya adalah pemboikotan dan pengasingan Bani Hasyim dan Bani Muthalib. Pemboikotan dan pengasingan ini dilakukan dengan cara membatasi masyarakat agar tidak berinteraksi dengan Bani Hasyim dan Bani Muthalib. Mereka melarang masyarakat untuk menikah, melakukan jual beli, dan juga berbicara dengan Bani Muthalib maupun Bani Hasyim. Ketentuan itu ditempelkan dalam selebar kertas yang terdapat dalam gerbang masuk menuju Ka'bah, di mana semua orang dapat melihatnya, dan juga di sana terdapat ancaman barang siapa yang melanggar pemboikotan ini akan dihukum oleh kaum jahiliyah dengan cara hukuman mati. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.